Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Salsabila Dinda dari Prodi PKI 21. Di sini saya akan membahas tentang aliran humanistik. Oke, yang pertama humanistik. Humanistik adalah salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi yang memandang manusia sebagai individu yang utuh, memiliki potensi serta mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi, teori belajar humanistik ini adalah proses memanusiakan manusia yang dimana seseorang individu itu dia menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Oke, yang selanjutnya ada pun tokoh-tokoh dalam aliran humanistik. Ini tokoh-tokoh yang berpengaruh ya. Yang pertama ada Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan tokoh yang dikenal sebagai bapak psikolog humanistik. Menurut Maslow, setiap individu itu dia memiliki kecenderungan bawaan untuk mengaktualisasikan dirinya yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri individu tersebut. Jadi maksudnya teori Maslow ini dia lebih mengedepankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi penuh seseorang. Lalu yang kedua ada Carl Rogers. Beliau ini merupakan tokoh yang memberikan pengaruh besar pada psikologi humanistik. Sebagai seorang tokoh, beliau ini berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi dan kemampuan untuk memahami dirinya hingga dapat berfungsi seutuhnya dan mencapai aktualisasi diri. Jadi maksudnya, menurut Rogers, teori humanistik ini dia membahas tentang belajar dan pembelajaran. Oke, selanjutnya ada teori Maslow, yaitu hierarki kebutuhan. Hierarki ini jadi maksudnya di sini adapun untuk memenuhi kebutuhan juga memiliki tingkatannya. Teori Maslow ini dia mengatakan bahwa kebutuhan itu terdiri dari 5 tingkatan, di mana kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tingkat tinggi dapat memengaruhi perilaku kita. Jadi kita bahas tentang hierarki kebutuhan ini ya. Jadi yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang paling rendah dalam hierarki ini adalah kebutuhan fisiologis ya. Kebutuhan inilah yang pasti kita penuhi terdahulu, karena jika kita tidak penuhi yang ini, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Terus yang kedua ada kebutuhan rasa aman yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Lalu ada juga yang ketiga, kita hidup ini pastinya tidak sendiri kan. Jadi dan jika kita memerlukan orang lain di sekitar kita itu adalah hal yang wajar kan. Contohnya adalah hal yang membutuhkan rasa kasih sayang. Lalu kebutuhan yang keempat, setelah melakukan banyak hal tentunya pasti kita mengharapkan sesuatu yang lebih kan. Contohnya dalam mendapatkan reputasi atau nama baik atas apa yang sudah kita kerjakan. Terus yang terakhir adalah aktualisasi diri. Nah, kebutuhan yang paling tinggi ini dia kebutuhan yang paling tinggi dalam hierarki adalah kebutuhan aktualisasi diri atau menggali dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Oke, lanjut. Adapun teori Rogers kecenderungan aktualisasi. Jadi selain hierarki kebutuhan, kecenderungan aktualisasi juga berperan dalam teori humanistik ini loh. Yang pertama itu ada keinginan memenuhi potensi. Jadi maksudnya di sini kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang kita miliki hingga mencapai tahap humanisme yang sesuai tubuh kita. Terus terus yang kedua, manusia berkembang dengan cara yang berbeda. Jadi di sini maksudnya kita ditakdirkan untuk berkembang dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kepribadian yang kita miliki. Terus yang ketiga,
lingkungan mempengaruhi kecenderungan aktualisasi. Di sini ada lingkungan belajar juga dapat mempengaruhi aktualisasi diri kita gitu. Oke, selanjutnya ada penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Jadi itu ada 4 poin. Yang pertama, berikan reward kepada peserta didik. Jadi sini maksudnya yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajarannya. Terus yang kedua, hindarkan tekanan pada lingkungan belajar. Ya, jadi sini maksudnya perlu dihindarkan dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar lebih mudah dan lebih bermakna. Yang ketiga, beri kesempatan untuk mengembangkan diri. Maksudnya beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Selanjutnya yang keempat, fasilitasi dengan sumber belajar yang beragam. Jadi maksudnya di sini pendidik harus dapat memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan berbagai sumber belajar yang mendukung. Oke, kesimpulannya yaitu sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan bersifat hierarkis atau tingkatannya. Maslow mengurutkan tingkatan kebutuhan menjadi 5 tingkatan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Terus dalam pembelajaran, tugas atau guru yaitu bertindak sebagai fasilitator yang membangun suasana kelas menjadi lebih efektif. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.